Syederalun, Harian Serambi Indonesia mendapat kesempatan untuk melakukan wawancara eksklusif dengan Duta Besar Federasi Rusia secara virtual Kamis 30 Juni 2022. Selama 30 menit, Dubes Rusia banyak menceritakan tentang kondisi terkini perang Rusia dengan Ukraina sudah berlangsung sekitar 4 bulan dan tanpa ada kepastian kapan akan berakhir. Wawancara eksklusif ini dipandu News Manager Serambi Indonesia, Bukhari M. Ali, langsung dari studio Serambi On TV. Wawancara terselenggara difasilitasi oleh Helmi N. Hakim, yakni Ketua Lembaga Persahabatan Aceh Rusia atau LP ARUS. Berikutnya kami ingin tahu apa sebetulnya yang diinginkan Rusia terhadap Ukraina. Apakah benar Rusia merasa tersinggung karena Ukraina dianggap terlalu dekat dan bahkan pro Amerika Serikat? Okay, for the next question, what exactly does Russia want against Ukraine? Is it actually true that the Russia felt offended by the Ukraine because they were considered too close? Or let's just say they're pro-US? Of course, is not the reason. The true reason was that in 2014, maybe I will just respond in shorter sentences than wait for the translation and then go on. So in 2014, a very pro-Western government has appeared in Kiev as a result of a coup d'etat. Baik, jadi untuk alasannya itu bukan karena mereka pro dengan Amerika Serikat, tapi itu di tahun 2014 ketika pemerintah dari mereka yang pro dengan Barat itu muncul. And this government started a civil war in Ukraine against the two regions, Donetsk and Lugansk, which are predominantly Russian. The people who live there are predominantly Russian, ethnic Russian. They speak Russian. They have Russian culture. So the government in Kiev in 2014 started to attack them military. They started a civil war against their own people. Baik, kemudian dilanjutkan lagi, ternyata ada konflik yang terjadi di dua daerah yang ada di sana, dan ternyata dua daerah tersebut berisi dengan warga-warga yang dominan warga Rusia dan juga mereka yang bisa berbahasa Rusia, dan intinya kejadian ini terjadi dan juga membuat konflik di sana berlangsung di tahun 2014. For 8 years, Russia has tried to stop this war in Lugansk and Donetsk that killed 14,000 people there. Kiev killed 14,000 people in Lugansk and Donetsk. And Russia tried all diplomatic and peaceful measures to make Kiev stop this war. Dan setelah dari tahun 2014 dan selanjutnya ternyata lebih dari 14.000 itu warga yang terlibat di konflik ini. Jadi mereka untuk Rusia ya itu berusaha untuk memberhentikan Kiev ya terhadap perang yang bukan perang, lebih tepatnya konflik yang terjadi dari 2014 setelah selanjutnya. Unfortunately, Kiev did not fulfill its commitments under the agreements that have been reached. Actually, in 2014, there were Minsk agreements signed to stop this war inside Ukraine, but the government in Kiev never fulfilled these agreements. Kemudian ternyata setelah dari konflik itu yang terjadi, Kiev tidak setuju dengan adanya agreement ya, atau juga persetujuan ketika mereka meminta untuk bisa menghentikan konflik antara dua belah pihak. And the war was going on, people were being killed, and it was never reported in the Western media. Dan konflik juga terus terjadi, dan bahkan ternyata banyak orang yang menjadi korban tetapi tidak di report atau juga tidak diberitakan dengan media Barat.
Meanwhile, in these 8 years, the West has turned Ukraine into an anti-Russian instrument. Dan ternyata ini kesempatan untuk media Barat ya, dan juga Barat itu menjadikan dua belah pihak ini sebagai negara yang sangat, lebih tepatnya bertolak belakang. Ukraine has declared that it will join NATO and it wants to have nuclear arms. Dan mereka membuat ya untuk bisa join dengan NATO, dan bahkan mereka sampai membuat berita kalau lebih baik kita bikin nuklir begitu, senjata yang berbasis nuklir. And also it is a fact that the United States has founded more than 30 biolaboratories in Ukraine that were developing biological weapons. Dan ternyata mereka untuk Amerika itu menemukan laboratorium yang ternyata untuk di Ukraina itu mereka menciptakan senjata-senjata yang bisa dibilang berbahaya. For Russia, there was no other option after all these years to make these policies stop and to stop the suffering of the people of Lugansk and Donetsk. So our president has taken this very hard decision to start the special military operation in Ukraine. Dan juga Rusia sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk bisa menghentikan operasi atau juga kebijakan yang terjadi di dua negara yang diserang oleh Kiev, dan juga mereka sudah tidak bisa dan belum tahu bagaimana caranya untuk bisa memberhentikan konflik yang terjadi sampai sekarang. And we are not targeting civilians. We are not making war against Ukrainian people. We are protecting the people in Lugansk and Donetsk, and we are protecting our own security. Dan mereka tidak menargetkan warga biasa, mereka hanya melindungi dua daerah mereka yang ada di sana.